Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita membahas satu wasiat berharga daripada Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid asal Lombok. Kali ini kita akan membahas satu wasiat yang menurut saya menarik ya. Karena memang mayoritas orang mencintai yang namanya barang ini. Kalau orang dulu menyebutnya ringgit ya. Kalau sekarang mah fulus, uang ya, duit. Maulana Syekh itu mengatakan dalam wasiatnya, kalau orang berjiwa ringgit, jangan harapkan bisa membangkit. Dalam jiwanya berputar penyakit, bagai baling-baling di atas bukit. Sungguh sayang, seribu sayang. Nah, teman-teman semua, oleh Maulana Syekh di dalam wasiat ini menyebutkan bahwa orang yang memiliki jiwa dipenuhi dengan syahwat duniawiyah, mereka lebih cinta kepada materi. Kalau beliau di sini tegas menyebut kata ringgit. Kalau sekarang ya uang lah, duit. Jadi orang yang jiwanya itu dipenuhi ringgit, ya, jangan pernah kita berharap bahwa mereka itu akan bisa membangkit. Artinya mereka akan bisa menjadi motivator untuk akhirat kita. Orang kalau sudah ya bertautan hatinya dengan duniawi, dengan materi, maka jangan pernah berharap dia akan bisa menghantarkan kita melalui titian-titian ruhani untuk menggapai mardhatillah atau menggapai keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyakit yang sangat bahaya itu adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia, hubbud dunia, cinta kepada dunia, dan benci terhadap kematian. Dua hal inilah yang akan merusak sejarah emas generasi Islam di masa depan. Tatkala kaum muslimin ini lebih mencintai dunianya daripada akhiratnya, tatkala kaum muslimin ya generasi kita ini lebih menyayangi ya, lebih menyayangi yang namanya hidup sementara daripada kehidupan yang abadi, yaitu tentu pintunya adalah kematian. Al-mautu bab, mati itu adalah pintu untuk menuju kebahagiaan dan kehidupan yang sejatinya, yaitu adalah waladarul akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, jika tidak ada kesadaran tentang ini, maka jangan pernah harap. Jadi salah ya para sahabat kalau kita nongkrongin ya orang yang oleh Syekh Zarnuji di dalam Ta'limul Ta'lim disebut dengan miksaril kalam. Nongkrongin orang yang omong doang. Ya. Nongkrongin orang yang kasirul kalam, banyak bicaranya, tapi naqisul amal, kurang amalnya. Kalau ngomongin dunia, ngomongin proyek, ya, proyek duniawinya, wah paling beken dia, paling keren. Tapi kalau kalau ngomong misalnya tentang negeri akhirat, apalagi kalau misalnya diajak action langsung, misalnya ngurus yatama, duafa, masakin, dan beasiswa orang studi, dia ngatret, mengundurkan diri pelan-pelan. Nah ini hati-hati. Orang seperti ini nggak bisa dijadikan sebagai pemimpin rohani kita. Bahkan Maulana Syekh mengatakan dalam jiwanya berputar penyakit. Berarti orang yang memang mempertuhankan materi itu akan berujung kepada kehidupan yang hedon, ya, poya-poya, hura-hura, happy-happy.
dengan adanya pemahaman keliru mereka mengatakan bahwa dunia ini memang adalah innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Hidup ini adalah untuk senda gurau dan bercanda-canda. Oleh karena itu mereka isi dengan canda-canda, mereka penuhi dengan tawa-tawa. Dia lupa kalau setelah tertawa ini dia akan menangis sepanjang perjalanan kehidupannya. Dia akan menyesal ya dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini yang perlu ada kesadaran bahwa penyakit yang paling bahaya dalam manusia ini adalah sebenarnya apa? Hubud dunia, cinta dunia. Saat orang mencintai dunia, maka inilah yang Allah maksudkan juga, wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wail bagi setiap orang yang selain dia mengumpat-ngumpat ya, kemudian juga mencari kejelekan-kejelekan orang lain, yang mereka juga ini punya sifat yang mengumpat ya, selain mencari kejelekan-kejelekan daripada orang lain itu apa? Allazi jama'a malan wa addadah. Neraka wail celaka pula bagi orang yang hanya kerjaannya jama' amalan, mengumpulkan duit, ngumpulin harta, ya beli aset sana sini, ditimbunlah uang harta bendanya, wa addadahu, dan hanya kerjaannya ngitung-ngitung doang, tapi bukan untuk mendistribusikan ya. Coba ya, ada uang dikumpulin, dihitung, dibagi-bagi, terutama ya ke kita ya, ke pondok kita nih ya, yang lagi memang menghimpun anak-anak santri, bagi ke kita. Nah, ini baru benar ya. Jama'a amalan wa addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia meyakini bahwasannya harta benda yang ia punya, yang dia himpun dan dia hitung-hitung tadi itu, akhladahu, akan mengekalkannya di dunia. Tidak, bro. Ya, justru ada banyak harta menjadi sebab orang kehilangan nyawa. Ya kan, ngambil duit di bank, ternyata dibuntutin oleh begal. Di tengah jalan dihabisin, mobil diambil, uang hilang, nyawa melayang. Gara-gara apa? Duit, bro. Uang ringgit. Bahaya. Makanya Imam Ali mengatakan perbedaan antara ilmu dengan harta. Kalau ilmu jagain ente. Tapi kalau almal anta tahrusuh, kamu yang akan menjaga harta. Orang gak nyaman makan, gak nyaman minum, motor baru diparkirin di jalan, kepikiran, jangan-jangan tuh motor ada yang ngambil ya. Oh, ada yang mepet dikit sama mobil orang, dikirain tergores. Dunia, bro ya. Inilah ya bagian daripada yang luar biasa yang namanya, akhirnya kita punya penyakit penyakit jiwa, boleh dibilang penyakit jiwa. Itu yang gara-gara uang tadi itu, gara-gara ringgit ya. Yasabu anna malahu akhlada. Kalla, tidak, la yumbadanna bil khutama. Ntar orang yang kalau suka ngungkit-ngungkit aib orang ya, suka nyari kesalahan orang lain, suka mencaci maki orang, kemudian dia nyari duit, dikumpulin, habis dikumpulin dihitung-hitungin, habis dihitung-hitungin dia kira dia punya keyakinan di duit makan ngekalin dia. Keyakinannya salah. Yang nggak ada orang kekal di dunia ini, udah jelas. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang bakal pada mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, hanya Allah yang kekal. Keyakinan begini kan salah, menyimpang. Oleh karena itu tidak bahasa Al-Quran la yumbadanna bil hutamah. Justru nanti ente sama duit ente bakal dilemparin ke dalam neraka yang namanya hutamah ya, naudzubillahi min dzalik. Bagai baling-baling di atas bukit. Iya, baling-baling itu kalau ada di atas bukit, ngapain baling-baling di atas bukit? Kalau baling-baling kapal laut mah di laut tempatnya baru berfungsi, baru berguna. Tapi kalau yang dimaksud baling-baling ini ya kayak kincir angin itu, kalau ditaruh di atas bukit anginnya kenceng. Kemana arah angin berhembus, ke situ dia muter. Bener apa enggak? Baling-baling itu kan muter. Kalau kemana arah angin dia akan ikut muter. Kalau ke barat dia akan muter, kemana akan muter. Maksudnya apa kira-kira? Ini maksudnya adalah peribahasa tadi bermaksud adalah tidak adanya pendirian yang pasti, yang kokoh dari mereka yang di hatinya hanya ada ringgit. Oke? Mereka yang hatinya ada ringgit, yang kepikirannya hanya duit, yang kepikirannya hanya misalnya syahwat, makan di mana, minum di mana, nyari proyek di mana ya.
Jilat dunia jadinya kan. Nah, orang yang kayak begini nih lalu diharapkan untuk membangkitkan ruhani umat, katanya ya dipilih, dicoblos. Kok dicoblos? Bukan ada dipilih untuk memimpin umat. Bagaimana umat mau bangkit jiwanya? Sementara di Indonesia, di lagu perjuangan kita kan, bangunlah jiwanya, bangunlah raga. Bagaimana mau bangun jiwa masyarakat kita? Ya, umat kita ini, kalau para pemimpin yang memimpin mereka, di hatinya hanya proyek, di pikirannya hanya uang, tidak ada Allah, tidak ada mahabbah kepada Rasulullah. Oleh karena itu para pemimpin, jika kita semua ingin membangkitkan masyarakat Indonesia ini untuk sama-sama ya membangun negara ini, maka hanya satu solusinya: dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, penuhi hati kita dengan nur ilahi dan mahabbah kepada Rasulnya. Dengan begitu ya, cahaya akan semakin terang benderang, umat pun akan tahu kemana mereka akan berjalan. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.